Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Gua mau bahas pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Masih dari babak Grand Final turnamen catur terbaru Champion Chess Tour Chessable Master 2025. Di mana keduanya sudah lolos ya di ajang eSport World Cup, teman-teman. Jadi nanti bakal ada kejuaraan dunia tapi e-sport, guys. Jadi mereka akan bermain secara e-sport ya. Mereka akan bermain secara online, guys. Gue akan bahas salah satu dari partai final yang akhirnya berujung dengan remis cepat ya. Mereka hanya remis dengan 10 langkah. Nah, tapi di video ini gue mau bahas kemungkinan-kemungkinan lainnya kalau misalkan mereka tidak remis dengan cepat. Ini terjadi di game ketiga di mana posisinya Hikaru sedang tertinggal. Langsung aja kita bahas, tapi gue minta kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa jadi membership di YouTube RL Chess. Jadi langganan biar kalian dapetin konten eksklusif supaya makin jago main caturnya, guys. Atau mau gabung ke RL Chess Academy, bisa hubungi aku di Instagram, teman-teman. Nah, Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, dijawab Hikaru C5, kuda F3, G6. Kemudian D4, makan, kemudian dimakan lagi dengan kuda, kemudian gajah G7. Ini adalah Sicilia variasi accelerated dragon, teman-teman. Ya, yaitu dengan ciri khas gajah petak G7 dan dia cepat sekali menyerang nih. Contoh C4, kemudian kuda C6 nih, tekanannya pada petak D4. Nah, kemudian putih gajah E3, hitam mainkan langkah menteri B6, mereka kemudian bolak-balik nih. Mainin langkah kuda ke petak B3, kemudian menteri balik lagi, dan akhirnya mereka sepakat remis, teman-teman, setelah langkah ke-10. Nah, gue mau bahas nih, setelah langkah kuda D4 kan remis. Apa yang akan terjadi? Emang gak ada pilihan lain ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, secara teori memang jawaban terbaik dari hitam di sini pilihannya tidak hanya menteri B6, tapi pilihan yang lebih banyak dimainkan itu adalah kuda ke petak F6. Ini kalau pilihan hitamnya berubah dulu ya. Nanti kita akan bahas kalau misalkan setelah menteri B6 tuh kemudian ada nggak sih jawaban dari putih yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Jadi ini konten buat nambah skill kalian lah pada teori ini. Oke. Nah, setelah kuda ke petak D4, ada nggak sih jawaban lain? Ya, bisa terjadi adalah kuda ke petak F6. Nah, kemudian setelah kuda ke petak F6, putih bisa lanjutkan dengan langkah kuda ke petak C3 dan hitam karena di sini mengancam pion ya. Hitam biasanya akan melanjutkan dengan jalan kuda ke petak G4. Jadi dia sacrifice naik tapi sebenarnya buat tukar pada petak D4. Jadi kalau misalkan putih di sini makan, kemudian hitam akan makan pada petak D4 dengan kuda, mengancam petak C2. Kemudian putih menteri ke petak D1, hitam akan lanjutkan dengan jalan E5 atau kuda mundur ke petak C6. Let's say dia di sini E5. Nah, apa jalan terbaik putih? Menteri ke petak D2, hitam melanjutkan dengan rokade, ya, kemudian putih lanjutkan lagi dengan gajah D3. Kemudian hitam D6, putih lanjutkan dengan rokade, hitam mainkan langkah gajah ke petak D7. Tapi ini kan udah 16 langkah ya. Sejauh 16 langkah ini siapa sih yang mendapat keuntungan kalau misalkan pilihannya kuda ke petak F6? Kalau mereka bermain di line utama, maka yang memiliki keunggulan adalah putih, teman-teman. Ya, putih unggul, kalian bisa lihat tuh hampir menyentuh angka 1. Tapi secara praktek belum tentu ya ini akan berujung kemenangan. Tapi biasanya Grandmaster kalau udah tahu keunggulannya sampai middle game lumayan nih, sampai 0,7, mereka akan berani lah untuk memilih ini. Tapi kalau buat hitamnya sebagai Hikaru Nakamura, mereka nggak mau memilih variasi yang middle game udah menguntungkan untuk lawannya gitu. Terlalu beresiko, teman-teman, karena kan langkah Grandmaster sekelas Magnus ini pasti akan sangat akurat gitu. Beda kalau misalkan kita bermain lawannya pecatur yang bukan Magnus lah gitu, bisa terjadi perubahan pada langkah-langkah yang tadi kita mainkan. Nah, bisa jadi nih contoh misalkan pada posisi kuda ke petak G4 kemudian makan bisa jadi dalam prakteknya lawan kita mainkan langkah gajah D3. Nah,
Kalau dia jalan gajah D3 di sini, berbeda lagi tuh jawaban dari hitam, malah unggul buat hitam. Kalian tahu nggak apa yang harus dimainin oleh hitam di posisi ini, teman-teman? Ya, maka hitam di sini bisa mengambil keuntungan dari discover attack, yaitu dengan jalan D5. Nah, apabila di sini mundur menteri ke petak D1, maka di sini makan pion petak E4. Apabila dimakan dengan bishop, maka bisa dilanjutkan dengan rokade. Kenapa hitam dikatakan unggul di sini? Padahal secara hitungan materi pion perwira sama, karena dia menguasai petak pusat. Ya walaupun putih menguasai petak pusat ya, tapi hitam tuh nggak ada serangan gitu ya. Cuman ini aja nih gitu. Dan itu juga nggak seberapa ya. Dan apabila dilanjutkan, ya mungkin ini mengarah kepada seimbang lah teman-teman. Apabila dilanjutkan, mungkin putih akan lanjutkan dengan rokade naturalnya gitu ya, dan hitam akan lanjutkan dengan gajah F5. Ini secara teori sih berhasil kalau kita jadi hitam dengan seperti ini ya. Nah, itulah yang akan terjadi teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti pada saat pertandingan menjalankan langkah menteri B6 kemudian akan terjadi bolak-balik, bisa pilih variasi yang lain, yaitu dengan kuda ke petak F6. Nah, selain kuda F6 ada lagi langkah D6 teman-teman. Ya, jadi menteri B6 itu langkah ketiga yang paling banyak dimainkan. Nah, kalau langkah kuda ke petak F6 kemudian tadi lanjutkan dengan langkah kuda C3 rokade, dan kita memilih langkah yang lain gitu ya. Tadi kan di sini kuda G4 ya. Bagaimana kalau misalkan dia memilih langkah rokade? Nah, kemudian gajah 2. Ada nggak sih contoh partainya? Ada teman-teman. Ya, seperti ini Grandmaster. Rokade lanjutkan, kemudian gajah D7, kemudian menteri D2, makan D4, kemudian dimakan lagi dengan bishop di sini karena kalau dimakan pakai menteri bahaya ya. Kemudian gajah C6, F3 dimainkan, kemudian A5, B3 ini adalah teoritis dari Sicilia Accelerated Dragon teman-teman. Nah, kemudian hitam akan lanjutkan dengan kuda D7. Wah, banyak sekali partai yang bermain dengan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menjadi putih kan di sini Magnus juga tidak merubah langkahnya ya. Setelah menteri ke petak B6, kenapa dia kuda B3 kemudian menteri D8 dia tidak memainkan langkah yang lain? Ada nggak sih teori lainnya? Ada teman-teman. Ya, tapi langkah kuda D4 memang paling banyak dimainkan. Yaitu dengan pilihan menteri ke petak D2 langkah kedua, kemudian kuda C3, ada menteri C2, ada gajah D3. Tapi kita pilih langkah yang kedua lah, yaitu menteri ke petak D2 dengan tujuan jaga petak B2 sekaligus setup untuk ke petak H6. Ya, hitam akan lanjutkan dengan kuda F6, kemudian putih lanjutkan dengan F3, hitam mainkan langkah D6, kemudian kuda C3, rok ada dilakukan, putih gajah 2, hitam lanjutkan dengan gajah 6, putih lanjutkan dengan rokade, hitam kuda D7. Kenapa sih hitam kuda D7 mulu? Mungkin teman-teman bingung ya. Kenapa dia nggak jalan kuda H5 aja buat teman-teman yang pemula? Mungkin perlu tahu kenapa kuda D7, karena tujuannya untuk mengaktifkan bishop dan manuver dilakukan kuda D7 untuk bisa kuda E5 contohnya, atau nanti kuda C5. Nanti serangan dari Accelerated Dragon biasanya adalah dengan A5. Nah, putih lanjutkan dengan benteng A ke petak C1, ini langkah ke-15, hitam A5. Kemudian putih bisa lanjutkan dengan jalan kuda B5 atau kuda A1. Contoh kuda B5 tujuannya untuk apa? Ketika hitam A4, maka kita naik dengan kuda B3 ke petak D4. Nah, ini seimbang nih teman-teman. Ya, itu mengarah kepada seimbang. Nih, pada saat posisi ini. Oh, sorry, unggul tipis ya. Ya, unggul tipis-tipis lah. Nah, tapi kalau kita bermain apakah akan sama langkah-langkahnya? Mungkin aja kalau teman-teman mendapat lawan yang ahli teori gitu, yang jago hafalan teori lah gitu. Nah, tapi jangan takut, mungkin teman-teman bisa ngalahin mereka dengan cara taktik teman-teman. Nah, ini adalah teori yang dapat dimainkan kalau misalkan Magnus menolak untuk bermain dengan langkah yang sama. Nah, tapi menurut saya pada game ketiga yang akhirnya final ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen ya, dengan kemenangan di game pertama dan kemudian sisanya remis gitu ya. Menurut saya bila menjadi Magnus Carlsen dengan buah putih remis oke lah, karena kan keadaannya itu ya, posisinya sedang dalam posisi unggul.
Nah kalau sebagai Hikaru Nakamura, saya nggak ngerti kenapa Hikaru Nakamura mau remis cepat dan pede untuk bisa menang di babak berikutnya dengan Bowo Putih. Mungkin karena dengan Bowo Putih ya gitu. Tapi lawannya Magnus gitu teman-teman. Saya nggak ngerti gitu. Mungkin kalian bisa berikan komentar dan semoga opening pilihan tadi ya. Jadi kita jadi tahu nih sebenarnya teori itu gimana sih, karena ada yang request juga. Teman-teman bisa mengerti Accelerated Dragon dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa bantu video ini naik view-nya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih karena RL sudah mencapai 100.000 subscriber guys. Jangan lupa kalau kalian mau jago opening ya mesti dihafalin opening ini line-line utamanya gitu. Nah tapi dalam prakteknya nanti ketemu hal yang berbeda. Contoh teman-teman main di post ronda kok beda nih kayak yang saya nonton di YouTube RL Chess. Teman-teman harus jago taktik juga guys. Nah tapi jago opening itu sangat berguna untuk kita bermain catur. Itu adalah fundamental pertama kita ingin menjadi pemain catur yang bagus. Kita ketemu di video berikutnya guys.